Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Muhammad Siang dengan NIM R1C123048. Saya dari jurusan Teknik Geologi. Jadi pada video kali ini saya akan membahas bagaimana geometri batubara yang mencakup ketebalan, kemenerusan, dan struktur geologi yang mempengaruhi geometri dari batubara itu sendiri. Oke, baik, yang pertama konsep geometri lapisan batubara. Jadi geometri batubara merupakan gambaran aspek, bentuk, dimensi, dan posisi fisik lapisan batubara di bawah permukaan bumi. Ini sangat penting untuk menentukan volume cadangan, teknik penambangan, dan estimasi dampak lingkungan dari proses penambangan dari batubara yang akan dilakukan nantinya. Oke, selanjutnya ketebalan lapisan batubara. Jadi ketebalan adalah jarak vertikal antara atap atau roof dan dasar atau floor lapisan batubara yang biasanya berkisar antara kurang dari 1 meter hingga lebih dari 10 meter. Jadi ketebalan dari lapisan batubara ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada ketebalan dan jenis vegetasi awal. Jadi semakin tebal dan melimpah material organik yang terakumulasi, semakin besar pula potensi terbentuknya lapisan batubara yang tebal. Yang kedua, kondisi lingkungan pengendapan. Seperti yang kita ketahui bahwa batubara ini terendapkan di lahan gambut seperti rawa. Jadi rawa yang tenang, miskin oksigen, dan stabil dalam jangka panjang akan menghambat pembusukan material organik sehingga batubara akan terbentuk lebih tebal karena tidak terjadi pembusukan yang intens dari material penyusun batubara. Selanjutnya faktor yang mempengaruhinya yaitu tektonik dan stabilitas cekungan. Jadi jika cekungan terus mengalami penurunan atau subsidence, ruang akomodasi untuk akumulasi gambut akan semakin besar dan membuat lapisan batubara akan dapat bertambah tebal. Selanjutnya faktor yang tidak kalah penting yaitu waktu pengendapan. Jadi semakin lama proses pengumpulan gambut berlangsung, semakin tebal pula lapisan batubara yang terbentuk. Dan yang terakhir, tingkat komposisi dan perengkahan. Tekanan dari endapan sedimen di atas akan memadatkan material organik yang ada di bawahnya, sehingga material organik mengalami kompaksi yang dapat mempengaruhi ketebalan akhir, tetapi tetap meningkatkan kualitas batubara. Jadi ketebalan juga akan menentukan volume atau besar cadangan batubara serta mempengaruhi ekonomi dan metode penambangan dari batubara. Juga ini menjadi studi awal sebelum dilakukannya proses penambangan. Penentuan ketebalan biasanya dilakukan dengan pengukuran bor, pengamatan singkapan atau outcrop biasanya pada jalur-jalur sungai atau singkapan lainnya, juga pemodelan geologi yang nantinya akan memodelkan bagaimana bentuk dari geometri cadangan batubara yang akan ditambang. Oke, selanjutnya kemiringan dan arah kemenerusan. Hal yang tidak kalah penting dari geometri, dari mempelajari geometri dan dari batubara yaitu kemiringan atau dipping dari batubara. Jadi dip merupakan sudut lapisan batubara yang relatif terhadap bidang horizontal, biasanya landai sampai curam, yang dipengaruhi struktur geologi dan tektonik. Kemiringan ini
sangat erat kaitannya dengan struktur geologi. Kemiringan menentukan teknis ekskavasi, stabilitas lereng, dan desain tambang. Jadi sebelum kita menentukan bagaimana pemodelan penambangannya, tentunya harus diketahui dulu kemiringannya, sehingga dapat menghemat biaya dari proses penambangan. Yang selanjutnya arah kemenerusan atau strike. Jadi strike atau arah panjang menerus lapisan. Sejauh mana lapisan ini menerus, jadi itu diukur strike-nya. Biasanya mengikuti arah lipatan regional, misalnya barat daya ke timur laut atau sebaliknya. Jadi pola kemenerusan ini biasanya lurus, melengkung, atau terlipat akibat lipatan dan sesar. Aspek-aspek ini sebenarnya bisa secara umum mungkin bisa dilihat dari geologi regionalnya. Jadi kita dapat mengetahui bahwa jika terdapat lapisan yang terlipat, kemungkinan itu dipengaruhi oleh lipatan, atau misalnya yang terputus mungkin itu dipengaruhi oleh sesar, adanya sesar yang memutus perlapisan batubara. Selanjutnya sebaran dan kontinuitas lapisan. Sebaran adalah distribusi lateral lapisan batubara, apakah menerus secara luas atau terbatas, atau mungkin membentuk lensa-lensa lokal. Jadi itu adalah sebaran dari batubara. Selanjutnya kontinuitas atau kemenerusan. Kontinuitas lapisan ini dipengaruhi oleh struktur geologi juga, di mana ini mempengaruhi volume yang dapat ditambang dan konsentrasi area penambangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran dan kontinuitas lapisan ini ada yang pertama lingkungan pengendapan. Jadi lingkungan pengendapan ini juga berperan sangat penting, di mana jika lingkungan pengendapannya luas, tentunya sebarannya juga akan luas. Jika lingkungan pengendapannya sedikit, tentunya sebarannya juga akan sedikit. Selanjutnya struktur lipatan, syncline dan anticline. Nah, struktur lipatan ini juga mempengaruhi sebaran dan kontinuitas lapisan batubara. Jadi jika struktur lipatan sangat masif di daerah endapan batubara, tentunya menyebabkan geometri dari lapisan batubara ini akan membentuk seperti lipatan, dan tentunya dalam proses pengeboran akan berbeda kedalamannya tergantung dari lipatan dari lapisan batubara itu sendiri. Selanjutnya sesar atau tektonik. Nah, sesar ini biasanya akan memotong lapisan batubara. Ini juga mempengaruhi volume yang dapat ditambang dan konsentrasi area penambangan. Jika sesar banyak, maka tentunya lapisannya akan banyak juga yang terputus. Dan pengeboran yang akan dilakukan tentunya tidak hanya di satu titik, tetapi di berbagai titik, di berbagai lokasi yang berbeda. Oke, selanjutnya bentuk dan geometri lapisan batubara. Ada beberapa bentuk dari lapisan batubara, yang dimana sudah dijelaskan tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ini ada bentuk melembar. Nah, ini merupakan bentuk yang paling umum. Biasanya lapisannya membentang luas dengan ketebalan yang seragam.
Ketebalan yang seragam ini biasanya terendapkan di lingkungan yang minim tektonik, artinya tidak ada struktur atau proses tektonik yang bekerja di daerah tersebut, sehingga tidak mengganggu dari proses pengendapan dari batu bara itu sendiri. Selanjutnya ada yang membaji, yang dimana membaji ini ketebalannya menipis ke arah tertentu. Nah, bisa dilihat di sini, ini contoh bentuk yang membaji. Jika dilihat dari sini, ini ketebalannya semakin menipis ke arah tengah. Nah, ini biasanya jika dilihat dari material yang ada di atasnya, kemungkinan ini dipengaruhi oleh akumulasi sedimen yang ada di atasnya, sehingga membentuk cekungan yang melengkung pada permukaan lapisan batu bara. Selanjutnya ada yang melensa. Melensa ini tersusun lokal, tidak menerus jauh secara lateral, dapat berubah ketebalan drastis. Nah, tersusun lokal ini berarti artinya lapisan batu bara itu tidak menerus, hanya ada di beberapa lokasi. Misalnya di lokasi seperti ini contohnya. Contohnya ada di gambar sebelumnya. Biasanya yang melokal ini, yang melensa ini biasanya dipengaruhi oleh struktur geologi. Contohnya seperti sesar yang membagi lapisan dari batu bara menjadi beberapa bagian. Selanjutnya ada bentuk yang bergelombang. Nah, bentuk yang bergelombang ini umumnya dipengaruhi oleh struktur lipatan dan pergerakan sedimen. Nah, bisa dilihat pada gambar ini adanya lapisan batu bara yang melengkung, yang bergelombang. Kemungkinan ini akibat adanya rezim tektonik yang bekerja di sini. Kemungkinan rezim tektonik yang bekerja yaitu kompresi. Oke. Mungkin itu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Harapannya semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang ada di luar sana. Terima kasih. Saya akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.